Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran Nahwu Sharaf kita dengan menggunakan kitab Mustaqili. Ya. Pada level ini kita gunakan kitab dasar-dasar Mustaqili 2. Baik, kita lanjutkan. Sebelumnya kita ketahui bahwa ada dua term yang di dalam bahasa Arab. Yang pertama itu adalah al-kalimah atau bahasa Indonesianya kata. Kemudian yang kedua adalah al-jumlah. Al-jumlah itu artinya kalimat. Ya. Al-kalimah atau kata itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ismun, yang kedua fi'lun, yang ketiga harfun. Ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari harfun. Juga sudah mempelajari ismun. Nah, sekarang kita masuk ke bagian al-jumlah, kalimat. Ya, kalimat. Kalimat yang pertama, al-jumlah itu ismiyah. Jadi kita akan masuk mempelajari jumlah ismiyah, yaitu kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Nah, al-jumlah ismiyah itu ada kaidah atau ada jabatan, ya, seperti kalimat sempurna, ya, lainnya, atau disebut dengan jumlatu mufidah. Ya. Dia harus memiliki subjek dan predikat. Subjeknya untuk jumlah ismiyah dinamakan mubtada. Ya. Predikat untuk jumlah ismiyah disebut sebagai atau dinamakan khabar mubtada. Nah, inilah yang kita sebut dengan jabatannya. Mubtada dengan simbol mim, j, khabar mubtada dengan kho. Ya, jadi jabatannya adalah apakah dia menjadi mubtada atau dia menjadi khabar mubtada. Kemudian, al-jumlatu ismiyah jika dibagi terhadap mubtadanya atau subjeknya dapat terbagi menjadi 3. Ya. Yang pertama, dhamir atau kata ganti. Yang kedua, isyarah atau kata tunjuk. Yang ketiga, zahir, ya, atau mudahnya kata selain isim dhamir dan isim isyarah. Ya. Nah, intinya isim dhamir akan terbagi menjadi 2, munfasilun dan muttasilun. Ya. Jumlah ismiyah dengan mubtada dhamir munfasilun itu memiliki 4 rumus. Muttasilun memiliki 2 rumus, isyarah memiliki 2 rumus, dan zahir memiliki 1 rumus. Tambahan bahwa di dalam kaidahnya antara mubtada dan khabar mubtada harus sama dalam 5 hal. Mufrad, musanna, jamak, mudzakkar, muannas. Maksudnya, jika mubtada'nya itu dalam keadaan mufrad, maka khabarnya juga harus mufrad. Jika dia mudzakkar, maka khabarnya juga harus mudzakkar, dan begitu seterusnya. Baik, kita kembali ke rumus. Ya, ada tambahan satu lagi dari kaidah, yaitu khabar mubtada itu tidak boleh menggunakan alif lam, atau dengan kata lain dia harus nakirah, yang tidak boleh diawali alif lam. Baik, kita kembali ke perumusan. Jadi kita ulangi, jumlah ismiyah itu terbagi dari segi mubtadanya menjadi 3, dhamir, isyarah, dan zahir. Dhamir ada yang munfasil dan ada yang muttasil. Munfasil artinya terlepas, muttasil artinya tersambung. Oleh sebab itu, kita akan coba menghafalkan dulu, mengetahui apa saja isim dhamir itu. Ya. Baik, kita lihat. Ya, ini yang tadi, penjelasan yang tadi bahwa terdiri dari subjek, mubtada, dan khabar.
kemudian misalkan anta muslimun, antanya sebagai mubtada, muslimun sebagai khobar. Kita lihat ini syaratnya dan seterusnya. Nah, apa saja domir? Nah, ini dia domir munfasil. Silahkan merujuk ke buku halaman 38. Ya. Yang pertama, orang ketiga, laki-laki. Orang ketiga perempuan, artinya orang ketiga orang yang kita bicarakan. Ya. Kemudian orang kedua laki-laki, orang kedua perempuan, artinya yang kita ajak bicara. Ya. Kemudian orang pertama, kita atau orang pertama ya lebih dari dua. Ya. Sama untuk laki-laki dan perempuan. Baik, kita lihat. Huwa artinya dia, huma dia untuk dua laki-laki, hum dia tiga atau lebih. Hiya dia satu perempuan, huma dua perempuan, hunna seperti itu tiga dan seterusnya. Anta kamu ya untuk satu laki-laki, antuma dua, antum tiga atau lebih. Anti kamu tapi untuk perempuan, antuma sama untuk dua perempuan, antunna untuk tiga dan seterusnya. Ana saya dan nahnu kami. Ya. Mari kita lanjutkan dengan cara mudah untuk menghafalkannya dengan isyarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas atau menghafalkan isim domir dan isim isyarah dengan isyarat tangan. Untuk memudahkan, karena kedepannya kita akan pelajari sorof dengan menggunakan isyarat tangan. Jari untuk menentukan jumlah, 1, 2 mufrad, misalnya jamak, kemudian kanan untuk muzakkar, dan kiri untuk muannas. Kita mulai isim domir. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Kemudian isim isyarah. Hadha, hadhani, haulai. Hadhihi, hatani, haulai. Dzalika, dzanika, ulaika. Tilka, tanika, ulaika. Huna, hunaka. Itu dia tadi cara menghafalkan domir dengan mudah, ya, ditambah dengan informasi isim isyarahnya. Baik, kita lanjutkan. Kita masuki rumus-rumus yang ada. Ya. Katakan tadi, domir kita akan pelajari pertama, domir, kemudian domir munfasil. Ya. Yang ada 4 rumus. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, dari domir, kemudian munfasil, artinya terlepas, kemudian rumus yang pertama. Rumus yang pertama itu terdiri dari ismun plus ismun. Ismun yang pertama itu jabatannya menjadi mubtada, ismun yang kedua jabatannya menjadi khobar. Dan di tengahnya harus ada kata adalah. Ya. Jadi masih secara teratur harus menggunakan kata adalah biar lebih mudah melihatnya walaupun terasa tidak begitu nyaman, namun ini akan memudahkan kita mengetahui mana mubtadanya, mana khobarnya. Ya. Jadi yang pertama ismun plus ismun kata benda ditambah kata benda. Yang pertama jabatannya menjadi mubtada, yang kedua menjadi khobar atau predikat. Kita lihat contoh. Misal ya, ana muslimun. Ana muslimun, ya. Saya, ana menjadi mubtada, muslimun menjadi khobar, ya. Kita artikan ana, saya, di antara mubtada khobar ada kata adalah, kemudian muslimun, muslim laki-laki, ya. Kalau muslimatun baru muslim perempuan. Baik, contoh yang kedua, ya. Anti mudarrisatun, ya. Anti jabatannya mubtada, mudarrisatun khobar mubtada, ya. Anti untuk perempuan, maka kita artikan kamu satu perempuan adalah, karena dia diantara khobar mubtada dan khobar, mudarrisatun, ya, bukan mudarrisun tapi mudarrisatun, seorang guru perempuan, ya. Karena mengikuti mubtadanya harus sama. Kemudian contoh yang selanjutnya, antuma
jadi mubtada, sabirani orang sabar ya. Antuma untuk dua orang, sabirani bentuk dua orang. Kita lihat artinya, kamu dua laki-laki adalah, karena dia mubtada khobar diantaranya dua orang yang sabar ya. Yang sabarnya dua laki-laki juga karena harus banding. Hum abiduna ya. Kalian atau mereka, mereka ya. Hum menjadi mubtada, abiduna menjadi khobar. Hum untuk laki-laki, mereka laki-laki. Abiduna para hamba ya, laki-laki diantaranya adalah, dan seterusnya. Hunna solihatun. Ingat di sini hunna solihatun ditambahkan alif ta untuk menunjukkan bahwa dia jamak muannas salim. Nah, pembahasan rumus yang pertama ini di buku itu mulai dari halaman 40 sampai halaman 49. Jadi rumus tersebut bisa kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dari halaman 40 sampai 49. Baik, kita lihat di sini untuk contoh-contoh yang menggunakan domir ana. Ya. Misalkan ana tambah muslimun jadi ana muslimun. Ya, ana muslimun. Ya. Ana talibun. Kemudian ke bawahnya juga ada ana tapi tidak dituliskan. Ana tajirun, ana fallahun, ana tabibun, ana mumarridun, dan seterusnya untuk laki-laki muzakkar. Dan samping ini untuk perempuan. Ana talibatun, ana tajiratun, ana fallahatun, ana tabibatun. Semuanya bentuk muannas dari yang sebelahnya. Ya, tajirun, tajiratun. Tajirun pedagang, falahun petani, tabibun dokter, mumaridun perawat, modifun pramugara, kemudian ibnun anak, amilun pekerja, saikun supir, abun ayah, ummun ibu. Ya. Nah, untuk domir anta, anti, huwa, hiya, maka sama. Ya. Anta, anti, huwa, hiyanya menjadi mubtada jabatannya. Kemudian yang belakangnya menjadi khobar. Kita lihat. Anta mudirun, anti mudiratun. Ya. Anta abun, anti ummun. Anta mudarrisun, anti mudarrisatun. Ya. Lihat. Mudirun direktur laki-laki, mudiratun direktur perempuan. Mudarrisun guru, mudarrisun mudarrisatun guru perempuan. Roisul Korea kepala desa laki-laki. Roisatul Koryati kepala desa perempuan, dan seterusnya. Begitu juga dengan huwa dan hiya. Huwa dia roisul madrasati, dia adalah kepala sekolah laki-laki. Hiya roisul madrasati, roisatul madrasati, dia adalah kepala sekolah perempuan, dan seterusnya. Roisul fasli, ketua kelas, wazirun menteri, muhafizun gubernur, roisul majelis, ini ketua majelis, ya, ketua perkumpulan. Silahkan sahabat-sahabat mencoba latihan-latihan berikut. Saya seorang insinyur, LK maksudnya laki-laki, berarti jawabannya huwa atau ana, muhandisun, ya, karena laki-laki. Kemudian kamu seorang insinyur perempuan. Nah, di sini perempuan, berarti kita gunakan anti muhandisatun, ya. Kemudian kamu seorang pengemis laki-laki. Anta, karena laki-laki, anta sailun. Ya, silahkan dicoba seterusnya. Silahkan melihat kolom mufradat yang ada di awal buku atau menggunakan kamus. Muyassar, ya. Di sini silahkan dicoba. Kemudian ada percakapan. Ya, kita coba lihat percakapannya antara Ibrahim dan Muhammad. Ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masmuk? Siapa namamu? Ismi Muhammadun. Ya, wa anta? Nama saya Muhammad, dan kamu? Ismi Ibrahim. Ya, nama saya Ibrahim. Hal anta talibun? Apakah kamu mahasiswa? Naam ana talibun. Saya mahasiswa, belajar.
Atau bisa juga dijawab, la, ana muazzafun. Tidak, saya seorang pegawai. Min aina anta? Dari mana asal kamu? Ya, ana min Jakarta. Saya dari Jakarta. Wa anta? Dan kamu? Ana min Bujur. Saya dari Bogor. Ila aina anta? Kemana kamu pergi? Ana ila Masjid Istiqlal. Wa anta? Saya mau pergi ke Masjid Istiqlal. Dan kamu? Ana ila Puncak. Saya mau ke Puncak. Ila liqa. Sampai jumpa. Ila liqa. Ya, rumus yang pertama tadi kita lanjutkan. Sekarang untuk dhamir antuma dan huma. Antuma artinya dua orang laki-laki maupun dua orang perempuan itu sama. Huma pun begitu. Ya, mereka maksudnya mereka dua orang perempuan dan dua orang laki-laki itu sama, bahasa Arabnya huma. Ya, kita lihat di sini contoh. Antuma muslimani. Ingat, bentuknya harus mengikuti. Kalau dia antuma itu bentuk musanna atau dua, maka muslimani harus mengikuti menjadi bentuk dua juga. Jadi, kamu, antuma, kamu adalah. Di sini harusnya ada, ya, adalah muslim. Dua muslim, laki-laki. Kalau di sini, antuma muslimatani. Ya, ingat, dia harus mu'annas dan musanna. Perempuan dan bentuk dua. Ya. Kamu adalah muslimah. Kalau untuk huma talibani. Ya, dia dua laki-laki adalah murid, dua murid. Ya. Huma talibatani. Ya, dia dua perempuan adalah murid, dua murid perempuan. Dan seterusnya. Kita bisa lihat di sini antuma ustazani. Ya, guru, antuma ustazatani, antuma sabirani, antuma sabiratani, ya, orang sabar. Antuma alimani, antuma alimatani, pintar. Zakiyani, zakiyatani, cerdas, ya, zakiyu. Kemudian huma jamilani, huma jamilatani, ya, indah atau tampan, cantik, ya. Shaimani, ini saum, orang yang berpuasa. Solihani, orang soleh. Saihani, ya, turis atau saihatani, wazirani, dua orang menteri. Ya, silakan sahabat-sahabat mencoba latihan-latihan berikut. Ya, selesaikan. Misalkan kamu dua laki-laki adalah insinyur. Berarti jawabannya antuma muhandisani, ya, dan seterusnya. Begitu pula dengan halaman 48. Nah, domirnya adalah antum, antunna, hum, dan kunna. Ya. Silahkan sahabat-sahabat baca, kemudian mencoba latihan-latihannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.